Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Arlita Saputri, NPM 2103011087 dari kelas SIC, MK Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi Zuwadi, SHI, MSI. Berikut presentasi saya yaitu Bani Umayyah. 1. Sejarah pemerintahan Bani Umayyah. Khalifah Bani Umayyah adalah kekhalifahan pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 di Jaziriyah Arab dan sekitarnya, serta dari 756 sampai 1037 di Cordoba, Spanyol. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Asy-Syamsi, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abdul Sofyan. Beliau pada mulanya hanyalah gubernur Syam. Akan tetapi setelah terjadi pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan, maka situasi itu dimanfaatkannya untuk melawan kekuasaan Ali bin Abi Thalib, sehingga timbul perang Siffin. Itu saja masuk ke tata politik dan pemerintahan Bani Umayyah. Masa pemerintahan Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban umat Islam merasa hidup bahagia. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun itu, tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi setelah Aljazair dan Maroko dapat ditundukkan Tariq bin Ziyad. Pemimpin pasukan Islam dengan pasukannya menyebarkan selat yang memisahkan antara Maroko dengan benua Eropa dan mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar Jabal Tariq. 3. Kebijakan umum pada masa Bani Umayyah. Di zaman Walidiyah, ekspansi pasukan Islam ke wilayah barat dilakukan, di antaranya langkah yang dilakukan oleh Walid bin Abdul Malik. Ia mempergunakan sebagian kekayaan negara untuk membenahi prasarana perkotaan dan pembangunan kesejahteraan sosial lainnya. Ia membenahi jalan-jalan, membangun panti-panti untuk penderita penyakit kusta dan kronis lainnya, membangun rumah sakit, membangun masjid-masjid, dan yang terbesar Masjid Umayyah di Damaskus. 4. Sistem ekonomi dan fiskal pada masa Bani Umayyah. Reformasi administrasi keuangan negara pada masa pra-Islam, uang Romawi dan Persia digunakan di Hijaz. Di samping beberapa uang perak, himyar yang bergambar burung-burung hantu etnik. Uang perak di Kufah pada tahun berikutnya, di samping membuat uang Islam dan melakukan arabisasi administrasi keejaan Abad 4 Al-Malik juga mengembangkan sistem layanan pos dengan menggunakan kuda antara Damaskus dan ibu kota provinsi lainnya. Faktor kemajuan ekonomi pada masa Daulah Bani Umayyah yaitu A. Perdagangan. Pada jalan darat, umat Islam mendapatkan keamanan untuk melewati jalan sutra menuju Tiongkok guna memperlancar perdagangan sutra, keramik, obat-obatan, dan wangi-wangian. Pada jalur laut ke arah negeri-negeri belahan timur untuk mencari rempah-rempah, bumbu kasturi, permata, logam mulia, gading, dan bulu-buluan. Sehingga dengan demikian Basrah di Teluk Persia pada saat itu menjadi pelabuhan dagang yang cukup ramai. B. Pertanian dan industri. Dalam bidang pertanian, Umayyah telah memberi tumpuan terhadap pembangunan di sektor pertanian. Beliau telah memperkenalkan sistem irigasi pengairan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian. C. Reformasi fiskal. Selama pemerintahan Umayyah, semua pemilik tanah, baik yang muslim dan non-muslim, diwajibkan membayar pajak tanah. Sementara itu, pajak kepala tidak berlaku lagi bagi penduduk muslim, sehingga banyak penduduk yang masuk Islam secara ekonomi. Hal ini yang melatar belakangi berkurangnya penghasilan negara. D. Pembuatan mata uang tahun 77 Hijriah atau 697 Masehi. Khalifah Abdul Malik mencetak dinar khusus yang bercorak Islam, yang khas berisi teks Islam ditulis dengan tulisan Kufi. Gambar-gambar dinar diubah dengan lafaz
lafaz Islam seperti Allahu Ahad, Allah Baqo. Sejak saat itulah umat Islam memiliki dinar dan dirham Islam sebagai mata uangnya dan meninggalkan dinar Bizantium dan dirham Kirsa. Implikasi nilai-nilai persatuan dan kesatuan terhadap perekonomian pada masa itu dinasti Umayyah adalah sangat penting, sebab adanya persatuan dan kesatuan wilayah umat Islam yang luas tersebut akan menciptakan stabilitas keamanan yang terjamin. Dengan adanya stabilitas keamanan yang terjamin, maka lalu lintas perdagangan akan berjalan lancar. Dengan lancarnya lalu lintas perdagangan, pada gilirannya akan meningkatkan perekonomiannya. Perkembangan ekonomi pada masa dinasti Bani Umayyah sudah mulai meningkat dibanding dengan masa sebelumnya. Peningkatan perekonomian yang pada gilirannya akan membawa kemakmuran pada dinasti ini pada dasarnya tidak terlepas dari kebijakan dan kebijakan yang diterapkan para khalifah di samping partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan tersebut. Peradaban Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam berbagai bidang: pengetahuan agama, arsitektur, sains dan teknologi, dan lain-lain, khususnya ekonomi. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.